Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini. Sebelum lanjut pada pembahasan, perkenalkan kami santri dari Pesantren Persatuan Islam Pajagalan Bandung. Kami Taskil RGUG PPI 2 Bandung. Nama saya Muhammad Afgan Mukarim dari Divisi Education. Dan nama saya Raisa Ajija dari Divisi Social Communication. Kita mengadakan salah satu proker gabungan dari Divisi Education dan Divisi Social of Communication, yaitu IT Inside Talk. Di podcast ini kita membahas terkait pendidikan dan lain sebagainya. Di depan kita juga sudah ada 2 orang yang istimewa yang masih merupakan bagian dari kami. Yaitu Ketua RG dan UG Mualimin 2 Bandung. Sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Fauzan Hafiz Al-Hasir, Ketua RG Mualimin PPI 2 Bandung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Nizara Indonesia. Di sini aku sebagai Ketua UG Mualimin 2 Bandung. Halo Sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah kalian berdua sebagai ketua ini pernah merasa tertarik gitu masuk ke organisasi sebelum kalian menjabat sebagai ketua sekarang gitu? Boleh, mau dari siapa dulu? Siapa dulu aja. Oke. Boleh. Aku dulu tuh punya keinginan ingin masuk organisasi. Sebenarnya waktu aku TSE Sanawiyah dulu pernah mengikuti bukan sebut organisasi sih, tapi lebih kayak suruhan dari asatizah. Itu menjadi Qismul Lughoh. Qismul Lughoh ini dimana kita tuh mengajarkan para santri kosakata baru bahasa Arab, lalu ntar ditalar ke Qismul Lughoh tersendiri. Nah, selain itu, selain kita menulis di papan tulis, kita juga harus menjelaskan yang kita sampaikan di kelas yang kita datangi. Nah, aku tertarik masuk organisasi itu karena aku ingin meningkatkan soft skill diri aku, meningkatkan soft skill yang aku punya di diri aku tersendiri. Juga aku tuh pingin mencari pengalaman-pengalaman yang baru yang aku jalani nanti. Tuh. Yang mungkin kurang lebih seperti itu aja. Sangat menarik sekali ya, sangat spektakuler sekali. Kalau saya sih ketertarikan kepada organisasi dulu, ya teman-teman saya juga beberapa kan ada yang memang anggota OSIS dan bahkan ada yang ketua OSIS. Kebetulan saya sangat dekat dengan ketua OSIS itu. Saya melihat organisasi, emang saya sedikit tertarik karena mereka itu kayak bisa tertarik banget gitu. Mereka tuh ketika berada di organisasi kok bisa excited banget seperti itu. Apa sih tujuan yang mereka inginkan gitu dan apa aja sih yang mereka dapatkan setelah mereka masuk ke situ. Dan kalau aku melihat di luaran sana kan ada orang-orang yang memang mengadakan sebuah acara-acara yang besar kayak panggung-panggung yang besar, tablik akbar kayak gitu. Dan kok bisa gitu? Pertanyaan aku tuh dulu tuh pas waktu kecil, kok mereka bisa mengadakan acara sebesar itu? Uang dari mana gitu? Yang membuat aku penasaran dan tertarik sama organisasi itu sih. Cuman ya pada akhirnya mungkin masih dibingungkan dengan ya masuk ke organisasi atau enggak gitu. Pada akhirnya aku tidak masuk ke organisasi. Mau di SD ataupun SMP ataupun di lingkungan rumah aku sendiri. Kayak gitu. Lanjut ya. Pertanyaan dari aku nih, gimana sih perasaan kalian ketika pertama kali kalian tuh menjabat sebagai ketua RG dan ketua UG di Mualimin 2 ya khususnya? Boleh, mau siapa dulu yang mau menjawab? Boleh aku dulu ya? Oke. Ya, Ceritain dong, Kak. Ceritain ya. Kang Fauzan. Pas masuk Mualimin, kan sebelum aku menjabat jadi ketua RG, aku sempat masuk ke divisi Interest and Talent of Development. Itu kayak semacam divisi minat dan bakat kayak gitu. Dan pas masuk ke kelas 2, ada kan pemilihan selanjutnya dan ternyata aku masuk dalam calon ketua selanjutnya. Dan aku sudah berharap bahwa aku memang tidak akan pernah terpilih. Cuman qadarullah, Allah menitipkan amanah ini ke aku gitu. Setelah aku terpilih pas awal, memang aku bingung beberapa minggu dan mungkin ada beberapa bulan, beberapa minggu, aku merasa bingung apa sih yang harus aku lakukan sebagai ketua itu gitu. Yang bikin bingung tuh apa gitu. Yang
yang aku harus lakuin 1 tahun ke depan yang akan datang. Aku tuh harus membuat apa dan harus membuat organisasi ini seperti apa. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, aku bertanya ke orang-orang yang sudah pernah menjabat sebagai ketua RG, dan alhamdulillah aku mendapat beberapa pencerahan untuk menjalankan organisasi ini sebagai ketua RG gitu sih. Boleh sekarang dari Syira. Ketika pertama kali nama aku dipanggil waktu itu di museum, di situ aku benar-benar kaget banget. Soalnya, oh ya, sebelumnya aku sama Fauzan juga sama ya, dari divisi yang sama dulunya, minat dan bakat. Terus sedikit cerita, boleh cerita dikit? Aku tuh sempet stres waktu pelantikan. Selama 1 minggu itu, aku sempat benar-benar kebingungan, aku benar-benar pusing, bahkan sampai aku tuh mikir, aku bisa nggak ya ke depannya? Aku bakal bisa nggak ya sampai akhir? Kalau misalkan aku nggak bisa tuh aku harus kayak gimana gitu. Tapi karena aku tahu aku tuh nggak boleh kayak gini terus, aku nggak boleh kepikiran kayak gini terus. Aku punya amanah, aku punya tanggung jawab yang besar di RGOG ini. Aku sadar, oh aku harus perbaiki semuanya ini dari hal yang terkecil. Aku mulai pelan-pelan, mungkin aku sedikit meluapkan rasa pikiran aku mungkin soalnya aku suka masak, aku masak, atau mungkin aku nulis-nulis, walaupun sedikit memudah dan membantu pikiran aku untuk menjadi fresh lagi gitu. Dan aku juga supaya nggak terlalu bingung, aku tuh nanya-nanya ke teman-teman. Bahkan alhamdulillahnya teman-teman aku tuh sangat mendukung aku dan sangat mensupport aku sebagai ketua UG ini. Dan itu tuh bagi aku sangat berpengaruh ya di lingkungan sekolah, terutama adik-adik kelasnya juga. Bahkan bukan lingkungan sekolah juga, lingkungan rumah pun juga ikut bantu support aku gitu. Jadi aku merasa aku tuh nggak sendirian, aku tuh masih punya teman-teman yang lain gitu. Itu mungkin. Lanjut ya. Apa tantangan terbesar kalian gitu dalam menjabat sebagai ketua RGUG atau ketua organisasi? Oke, boleh dari siapa? Boleh dari Kekojen dulu mungkin. Boleh. Sebagai ketua RG. Tantangan terbesar ya? Ya. Tantangan terbesarnya mungkin yang menurut aku paling sulit tuh kayak memutuskan keputusan. Karena kan keputusan yang berada di aku tuh keputusan yang nantinya bakal dilakuin sama semua taskil RGUG gitu. Ketika aku salah memutuskan, maka yang akan terjadi nanti mungkin hal-hal yang tidak baik, atau mungkin hal-hal yang tidak terlalu ada dampaknya kepada mereka. Mungkin itu sih hal yang tersulit. Boleh dari Syira. Mungkin kalau dari aku harus bisa memahami semua banyaknya kepala, kayak seperti itu. Karena bagi aku itu susah ya untuk mengimbangi semuanya dari diri aku tersendiri. Itu aja. Sekarang lanjut ya. Kalian tentunya di sini tuh sebagai santri dan juga sebagai ketua gitu ya. Aku mau nanya nih, kalian sebagai ketua RGUG lebih memprioritaskan pendidikan atau organisasi di posisi sekarang kalian sebagai ketua itu sendiri? Jadi sila dulu. Boleh. Kalau dari aku, pendidikan dulu atau organisasi, aku udah jelas pasti memilih pendidikan dulu. Karena menurut aku, menuntut ilmu itu wajib bagi santri. Karena apalagi kita sebagai santri gitu, menuntut ilmu itu wajib. Karena menuntut ilmu itu sama aja jihad kepada Allah. Baru aku ke organisasi. Kalau dari aku ya. Oke. Sekarang kalau dari Kang Fauzan gimana? Setuju ya itu. Wah, menuntut ilmu itu adalah jalan menuju kepada Allah gitu. Jalan jihad. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Kalau aku ya sama sih memilihnya pendidikan. Karena kalau kita
hanya berorganisasi, berarti kita termasuk orang yang tidak berpendidikan. Kalau ya mungkin bisa aja orang tuh tidak menerima dengan statement itu, tapi mungkin mereka bisa membagi waktunya antara pendidikan dan organisasi. Jadi 50-50 kayak gitu. Dan kalau aku memang memilih pendidikan, karena sebelum masuk ke organisasi yang memang memerlukan hal-hal yang rumit, ya aku mendahulukan pendidikan dulu. Karena aku ingat salah satu hadis bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu sih. Keren ya jawabannya. Oke, lanjut Menurut kalian sebagai ketua RGOG, mana yang lebih penting untuk anggota? Apakah loyalitas anggota itu atau kualitas si anggota itu? Loyalitas dan kualitas. Loyalitas itu kan kecintaan terhadap suatu hal, kita loyalnya kemana, dan kualitas itu adalah hal-hal yang hard skill atau soft skill yang dimiliki oleh seseorang. Kalau menurut aku sih loyalitas, karena kalau seseorang yang memang sudah berkualitas dan memang terpakai di organisasi, tetapi dia tidak mau masuk ke organisasi itu dan dia tidak ingin gitu, tidak loyal ke organisasi itu, maka sama saja dengan dia tidak berkontribusi pada organisasi itu. Kenapa aku bilang loyalitas? Karena dengan adanya loyalitas, karena dengan kecintaan, seseorang itu pasti bakal belajar yang sedang ia cintai di depan ini, dia akan pelajari seperti apa dan dia akan terus naik. Mungkin analoginya seperti seseorang yang hobi dengan sepak bola, ada orang yang hobi dengan bermain game, atau yang mereka yang memang sangat mencintai dengan pekerjaannya. Mereka melakukan hal itu terus-menerus dan skill mereka seiring waktu bertambah karena mereka memiliki pengalaman. Itu sih. Mangga dari Tesira. Oke, mungkin untuk dari aku juga sebenarnya sama kayak Fauzan. Loyalitas dibandingkan kualitas. Karena untuk loyalitas ini, benar kata Fauzan tadi yang udah disebutin, anggota tuh bisa menambahkan kinerja-kinerja yang baru. Jadi bisa ditambah lagi, maksudnya tuh untuk skill yang lebih kuat gitu. Dibandingkan yang kualitasnya bagus, tapi belum tentu dia itu menjalankan komitmen itu dengan benar. Atau belum tidak mengikuti sepenuhnya, dan seperti itu. Oke, keren ya jawabannya. Oke, lanjut ya. Terus ke pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan seputar RGUG. Yang terakhir adalah selama kita menjabat nih, apakah apa yang bisa membuktikan bahwa organisasi di kita itu maju gitu, bukan hanya sekedar sibuk saja gitu. Kayak apa sih bukti nyatanya kalau sebenarnya organisasi kita tuh berubah gitu. Organisasi kita tuh maju, bukan hanya sekedar sibuk. Boleh? Mau dari siapa? Siapa? Ujian dulu. Oke. Nih, aduh, pertanyaannya yang cukup berat ya. Maju yang membuktikan bahwa organisasi kita, RGOG kita itu maju apa? Kita merasakan sendiri mungkin ya. Setelah beberapa proker yang sudah kita jalankan pas acara Ramadan, lalu kita berkumpul dengan para alumni acara yang Sahara itu, dan memang menurut aku memang belum terlalu maju. RGOG ini memang belum terlalu maju karena memang ada beberapa orang yang sibuk dan ada beberapa juga yang memang memajukan RGOG ini. Tetapi yang aku lihat selama ini bahwa RGOG ini tuh tetap maju. Walaupun mungkin ada yang berpandangan tidak maju, tetapi organisasi ini tuh memang tapi tidak diam gitu. Dan tidak diam, tapi tidak terlalu maju, terlalu cepat. Memang kan ada beberapa bagian dari kita, dari Tashkil RGOG juga yang baru pertama kali masuk ke dalam organisasi, dan ada beberapa yang memang dia itu kurang loyal, dan apalagi kurang loyal dan kualitasnya pun perlu dipertanyakan. Ada orang-orang yang memang belum pernah masuk ke organisasi, belum pernah merasakan bagaimana di organisasi. Jadi menurut aku memang cukup maju karena selama ini kita sudah bisa menjalankan beberapa proker untuk membuktikannya itu. Kalau memang RGOG ini tidak maju, kita tidak akan pernah bisa menjalankan proker-proker yang sudah kita rancangkan dalam musyawarah kerja yang sudah kita lakukan pas awal gitu sih. Lanjut ke Tesira. Kalau dari aku sendiri, menurut pendapat aku ya, dari yang sejauh ini yang udah aku lihat, RGUG dibilang maju
nggak terlalu, tapi dibilang nggak maju juga nggak juga gitu. Jadi masih tetap ada kemajuan lah di RGUG ini. Ya walaupun tidak semua orang itu berkeinginan untuk mengikuti RGUG, tidak semuanya. Mungkin ada yang kepaksa, atau mungkin karena ada keinginan sendiri untuk mengikuti RGUG ini. Tapi dari yang aku lihat ini, semuanya itu kelihatan yang mau ikut berjuang dalam RGUG ini. Dan dari situ juga mungkin bisa terlihat ya, sudah banyak proker-proker yang baru di RGUG yang sekarang, terutama mungkin dari Soskom, Edu, itu juga sebenarnya udah bisa dibilang maju RGUG itu. Dari aku sendiri mungkin ya seperti itu. Keren banget nih. Oke, pertanyaan seputar internal, seputar RGUG kita ya tentunya udah beres. Sekarang lanjut ke sesi pertanyaan NGL yang udah dikirimkan gitu ya oleh teman-teman semua lewat link NGL yang sudah kita posting kemarin gitu. Oke, sekarang pertanyaannya akan dibacakan oleh saudari Dinda yang ada di belakang kamera. Boleh? Nah, pertanyaan pertama nih. Bagaimana cara mengatasi ketika giroh menurun dalam belajar? Oke. Jawab A. Gimana Oke. tuh? Siapa? Kedua, Oke. ingin menjawab ya. Giro itu ya semangat nih, Arab banget ya ini. Aduh, Giro. Semangat buat teman-teman yang gak tahu, Giro itu adalah semangat dalam belajar. Bagaimana ketika semangat dalam belajar itu turun? Yang harus kita lihat itu diri kita sendiri gitu. Aku suka belajar di rumah gitu. Emang hal yang turun naik sebuah keinginan, sebuah semangat itu memang adalah hal yang wajar. Kita jangan terlalu memaksakan belajar itu terus-menerus gitu. Sehari belajar misal 8 jam atau 12 jam. Belajar yang intens gitu ya maksudnya. Kalau sekolah kan kita belajar 45 menit atau mungkin 120 menit, lalu ganti, lalu istirahat. Dan bagaimana cara meningkatkan semangat itu? Kita lihat apakah dengan belajar itu kita tuh punya tujuan gak sih dengan belajar itu? Yang kita inginkan dengan belajar itu tuh apa? Jangan sampai kegiatan belajar yang saat ini kita lakukan itu hanya menjadi wishlist saja gitu, hanya menjadi mengisi kegiatan di hidup kita. Kita tidak pernah tahu tujuan kita dari belajar ini untuk apa. Kita belajar hal-hal yang kita tidak perlukan gitu. Dan seharusnya kalau kita memiliki tujuan, kan orang yang punya tujuan itu tidak akan menyerah apapun tantangan yang ada di depannya sampai ia mati mungkin, dan dia akan terus belajar. Dia akan terus belajar, berproses sampai ia mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Kayak gitu sih. Mungkin ya itu jawaban dari aku. Lanjut. Syira. Apa tadi soalnya? Bagaimana sih cara biar giroh Bangkit dalam belajar kita tuh tidak menurun gitu? Oke, di sini aku mau bilang giroh menurun itu sebenarnya wajar banget, terutama kita sebagai santri. Wajar banget kalau misalkan giroh belajar itu sedang menurun, karena ada saatnya diri kita tuh merasa capek, jenuh, atau mungkin ada tekanan-tekanan yang lainnya. Tapi memulai dari hal-hal yang terkecil, tidak terlalu memaksakan diri aku supaya semangat total, tapi asalkan aku ingin mengerjakan, tapi jangan terlalu maksain. Misalnya 15 menit belajar, 5 menit istirahat, seperti itu. Kalau cara mengatasi aku mah mungkin itu. Oke. Lanjut Teh. Nah, yang kedua, ini sedikit cerita dulu ya. Boleh. Aku santri. Aku hampir 6 tahun di sini, tapi pelajaran yang aku dapatkan selama sanawiyah itu gak semuanya masuk. Kadang masih bingung selayaknya kayak anak baru masuk sekolah. Kalau ditanya namu sorong, aku juga ngerasa gak ada yang masuk, dan motivasi belajar aku turun. Motivasi dari sanawiyah sampai mualim yang sekarang susah untuk belajar. Jadi kira-kira apa sih yang salah? Boleh, mau dijawab oleh siapa? Dari Sira dulu mungkin. Kalau di Sanawiyah. Siap, boleh. Tidak mengerti, maksudnya belum masuk gitu ya. Oke. Pengalaman aku ketika aku belum paham, walaupun guru sudah menjelaskan, tapi aku belum masuk. Hal yang pertama aku lakuin itu pasti nanya ke teman yang terdekat dulu. Aku nanya nih ke teman,
Misalnya, aku ke Raisa nih. Raisa, aku belum paham tentang nahu nih bagian ini. Bisa tolong jelasin nggak? Nah, biasanya setelah teman aku ngejelasin itu, aku bisa langsung paham karena pembahasan yang disampaikan oleh ustadz atau ustazah dengan teman itu kan beda ya pembahasannya. Jadi aku lebih masuk dengan cara teman aku gitu. Terus kalau misalkan aku masih belum paham, aku misalnya pinjam buku yang lain atau cari buku-buku yang lain yang bisa bikin aku ngerti. Tapi mungkin karena dulu pesantren, tapi kalau misalkan bagi kalian gitu, mungkin sekolahnya pulang pergi kan itu bisa buka HP ya. Kalian mungkin bisa nonton video-video singkat mungkin dari YouTube atau dari TikTok atau dari ya manapun itu. Karena ya sudah luas lah, jadi kalian bisa mencari materi-materi yang lainnya. Jadi jangan hanya diam di penjelasan dari kelas aja gitu. Kita tuh harus cari solusinya sendiri. Jangan diam aja. Dan kalaupun nggak mau ya kita harus mengulangi materi itu dari awal tanpa rasa malu. Jadi jangan gengsi. Walaupun kita belum benar-benar paham tapi materi udah jauh, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita mengulang materi itu lagi dari awal supaya ke kitanya lebih paham dan mengerti lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang dari Kang Faujan, gimana sih? Tentang siapa yang salah ya, apa yang salah. Kalau aku mengutip dari orang lain mungkin ya tentang siapa yang salah, memang bisa ada keduanya. Tergantung kita menilai itu dan tergantung kita seberapa kuat di antara dua ini. Yang salah tuh antara yang mengajarnya atau yang diajarnya. Kan tadi terkait dengan nahwu sorof. Sebelum aku masuk ke mualimin, aku juga kan aku dulu di SMP. Di SMP itu kan pelajaran Islam aja kurang gitu. Pelajaran bahasa Arab apalagi. Nah, nahwu sorof ini kan termasuk dalam pelajaran bahasa Arab. Dan aku sebelum masuk mualimin, aku udah tertarik ke pelajaran Islam. Salah satunya bahasa Arab. Aku mulai mengaji di kelas 9 SMP dan aku belajar nahwu sorof 1. Aku belajar dan niat aku untuk mempelajari itu sangat besar gitu. Tidak hanya semata-mata ingin motivasi sesaat, tidak semata-mata hanya untuk tuntutan orang tua, tapi memang aku yang menginginkan itu dan aku terus belajar. Dan pada akhirnya aku bisa mengikuti ketika aku masuk ke mualimin. Terus aku pernah dengar aku baca satu kisah bahwa dari muridnya Imam Syafi'i yang berkata bahwa kenapa aku tidak pernah bisa memahami pembelajaran itu. Setelah aku berpuluh-puluh tahun belajar pada Imam Syafi'i rahimahullah, setelah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, dia bertanya pada Imam Syafi'i, kenapa aku tidak bisa memahami, kenapa aku sangat sulit memahami ini. Lalu Imam Syafi'i berkata, coba kamu mendekatkan diri kepada Allah, lalu kamu meminta, dan kamu menjauhi seluruh maksiat. Dan pada akhirnya murid itu dikasih anugerah bisa memahami pelajaran tersebut. Itu sih mungkin dari aku. Oh gitu ya. Ya. Oke, lanjut teh. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gimana caranya belajar kalau yang dijelaskan gurunya suka kurang jelas karena artikulasinya suka kurang jelas? Ini Orang jelas. Kayak kenal ya. kayak kenal ini. Apa gitu ya? Apa ya? Asli gitu ya. Artikulasi. Kenapanya? Artikulasi. Oke, boleh ah. Lomba nyanyi itu teh. Oke, boleh ah dijawab mau sama siapa? Boleh, sama aku dulu ya. Artikulasi sebenarnya kurang jelas atau gurunya yang kurang jelas. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak pertanyaan yang kedua tadi. Kalau kita tuh bisa melihat dari sudut pandang yang mana, tergantung kita bisa membuktikan. Dan memang yang aku rasakan dari SMP sampai sekarang tuh ada beberapa guru yang memang cara mengajarnya itu masih kuno. Dan sekarang mungkin aku merasakan bahwa ada beberapa yang pelajaran yang sulit dimengerti oleh teman-teman. Kayak beberapa pelajaran agama Islam yang memang cara mengajarnya tidak masuk ke anak-anak Gen Z sekarang gitu. Ya walaupun di balik kesulitan itu kita bisa belajar di luar, mungkin di luar selain sekolah, karena memang dengan mengandalkan waktu di sekolah yang singkat menurut aku itu kurang efektif gitu. Dan selama ini aku juga belajar tidak hanya di sekolah tetapi memanfaatkan waktu banyak di luar juga. Kayak gitu sih. Silahkan dari Kak Siram. Oke, artikulasi kurang jelas. Sebenarnya jawabannya hampir sama juga kayak jawaban yang sebelumnya. Mungkin dari cara penyampaian guru yang kurang jelas atau mungkin bisa disebut monoton, mungkin bisa juga kan ya. Itu tuh sebenarnya masih kita bisa atasi hal itu tuh. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Misalnya kita bisa mencari guru yang lain untuk
bisa mendapat penjelasan atau materi yang jauh lebih. Atau mungkin kita bisa belajar mandiri seperti baca-baca buku-buku yang lainnya, atau mungkin menonton video-video materi yang sama untuk mengulangi materi tersebut, seperti itu. Atau enggak ya, kita juga bisa nanya lagi ke teman gitu. Tapi kalau misalkan teman kita balik lagi masih sama-sama nggak paham, ya paling kalau dari aku tersendiri pasti memilih jalan-jalan yang lain, seperti itu. Sudah. Udah. Oh, gitu ya, Alhamdulillah ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab, mulai dari pertanyaan internal seperti bagaimana RGOG di kita, di Mualimin 2 khususnya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman tadi, NGL, dari narasumber hari ini, kita semua bisa banyak belajar tentunya ya, banyak belajar, mengetahui juga gitu, perjuangan seorang ketua itu benar-benar gak mudah gitu, banyak banget yang harus diperjuangin, entah itu waktu, tenaga, dan juga pikiran yang harus benar-benar dikeluarkan gitu ya. Tadi juga pertanyaan NGL yang dari teman-teman semoga bisa terjawab oleh narasumber kita kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga bisa menjawab orang-orang yang lain gitu, yang tidak mengisi tetapi dia ingin bertanya itu gitu. Amin. Pertanyaannya sudah beres. Penutupan dari Afgan. Terima kasih ya kepada Ketua RG dan UG yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Semoga apa yang tadi disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.